Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Saya harap kabar baik senantiasa tercurahkan atau terlimpahkan kepada kalian semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, semoga dengan dibukanya pertemuan kali ini dengan doa bisa atau dapat memperlancar kegiatan belajar mengajar kita, dan adik-adik semuanya dapat lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan dengan baik. Nah, selanjutnya, apakah adik-adik semuanya pada pertemuan kali ini ada yang tidak masuk? Nah, jikalau ada teman-teman yang tidak masuk, baik karena sakit ataupun suatu hal yang lainnya, dapat segera bisa berkumpul dengan kita di pertemuan yang akan datang. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni meliputi pengertian kalimat thayyibah. Selanjutnya yakni hikmah dan keutamaan kalimat thayyibah. Dan yang terakhir yakni contoh kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menerapkan sebuah kalimat thayyibah dalam kegiatan kita setiap harinya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama yakni pengertian kalimat thayyibah. Apakah adik-adik sendiri sudah mengetahui apa itu kalimat thayyibah? Nah, mungkin adik-adik semuanya beberapa sudah mengetahui sebelum pertemuan ini sudah mengetahui apa itu kalimat thayyibah. Nah, dan di sini saya akan menambahkan sedikit tentang pengertian kalimat thayyibah agar adik-adik yang sebelumnya sudah mengetahui dapat lebih memahami tentang pengertian kalimat thayyibah. Dan adapun yang belum mengetahui pengertian atau apa itu kalimat thayyibah, di sini saya juga akan menjelaskan maksud dari pengertian kalimat thayyibah tersebut. Nah, kalimat thayyibah artinya kalimat yang baik. Maksudnya kalimat yang baik untuk diucapkan dalam rangka berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertujuan mengucapkan kalimat thayyibah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat-kalimat thayyibah berkaitan dengan zikir kepada Allah. Dan orang yang selalu berzikir kepada Allah berarti orang tersebut ingat kepada Allah. Dan orang yang selalu ingat kepada Allah berarti imannya akan semakin kuat atau imannya akan semakin bertambah. Dan orang yang selalu ingat kepada Allah juga akan memperoleh keutamaan yang banyak. Dan membaca kalimat thayyibah harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, yang nanti juga akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, berikut tadi adalah penjelasan mengenai pengertian atau pemaparan kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah, dan serta sedikit contoh-contoh dari kalimat thayyibah tersebut. Materi yang selanjutnya yakni manfaat mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, di
di sini apakah adik-adik semuanya sudah mengetahui apa manfaat mengucapkan kalimat thayyibah tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari mengucapkan kalimat thayyibah secara keseluruhan. Mengucapkan kalimat thayyibah sebagaimana yang dituturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, memiliki atau kalimat thayyibah bermanfaat, dapat membukakan 70 pintu cobaan, kefakiran dan malapetaka. Dan dengan membaca kalimat thayyibah ini juga akan membantu menjauhkan dari penyakit, terutama yang berkaitan dengan penyakit hati atau berkaitan dengan kegundahan hati. Nah, maka dari itu, jikalau kita sedang merasa tidak enak atau sedang merasa lebih jauh dari Allah atau sedang merasakan gundah yang terdapat pada hati kita, sebaiknya dengan kita membaca banyak-banyak kalimat thayyibah akan lebih membantu kegundahan kita tersebut. Nah, di sini dapat adik-adik semuanya lihat beberapa contoh yang mungkin sudah tidak asing lagi dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh yang pertama dapat dilihat yakni basmalah. Ya, basmalah merupakan suatu bacaan atau suatu kalimat thayyibah yang sudah tidak asing lagi di kalangan kita semuanya. Sangat sering kita mendengarkan kalimat thayyibah basmalah tersebut. Dan basmalah sendiri memiliki arti yakni dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betul sekali. Dan kalimat thayyibah yang kedua ini juga sudah sangat tidak asing lagi di kalangan masyarakat maupun di kalangan kita sendiri. Kalimat thayyibah ta'awudz yang berbunyi atau bisa dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalimat thayyibah ini memiliki arti aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalimat thayyibah ta'awudz ini sudah sangat tidak asing di kalangan masyarakat dan di kalangan kita sendiri. Dan saya yakin adik-adik semuanya sudah mengetahui kalimat tersebut. Kalimat yang selanjutnya yakni kalimat istirja. Mungkin dengan kalimat istirja ini adik-adik semuanya masih belum terlalu mengetahui apa sih itu istirja. Nah, dengan saya sebutkan bacaannya, pasti adik-adik langsung mengetahui apa itu kalimat istirja. Nah, kalimat istirja itu berbunyi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sudah sangat tidak asing di kalangan kita. Dan kalimat istirja ini memiliki arti sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah lah kita akan kembali. Biasanya kalimat istirja ini digunakan ketika terdapat musibah maupun terdapat orang yang di sekitar kita ada yang meninggal dan lain sebagainya. Yang selanjutnya dapat dilihat yakni kalimat thayyibah tasbih. Nah, kalimat ini juga tidak asing di kalangan kita. Kalimat ini berbunyi subhanallah yang artinya maha suci Allah. Dapat dilihat yang selanjutnya yakni kalimat thayyibah tahmid. Kalimat thayyibah tahmid. Apa sih kalimat thayyibah tahmid itu? Mungkin adik-adik semuanya atau beberapa di antara kalian masih bingung apa sih tahmid itu. Nah, tahmid itu yakni bacaan alhamdulillah. Nah, ketika saya
katakan kalimatnya atau bacaannya, mungkin adik-adik semuanya sudah mengetahui apa itu kalimat tahmid. Nah, dan kalimat tahmid ini juga memiliki arti, yakni segala puji bagi Allah. Yang selanjutnya yakni kalimat thayyibah takbir. Nah, kalimat thayyibah takbir ini juga saya rasa sudah sangat tidak asing bagi adik-adik semuanya. Kalimat thayyibah takbir memiliki bacaan atau yakni bacaannya Allahu Akbar dan memiliki arti Allah Maha Besar. Yang selanjutnya kalimat thayyibah tahlil. Kalimat thayyibah tahlil, dan saya rasa kalimat ini juga sudah tidak asing lagi di kalangan adik-adik semuanya ataupun di kalangan masyarakat kita sendiri. Nah, kalimat tahlil ini berbunyi la ilaha illallah dan memiliki arti tiada Tuhan selain Allah. Nah, sedikit dari beberapa contoh yang saya paparkan tersebut, ini baru sedikit contoh, belum semuanya. Nah, maksud saya contoh-contoh tersebut masih yang sering atau yang sudah tidak asing lagi di kalangan kita atau sudah sering terdengar. Kalimat-kalimat thayyibah tersebut sudah sangat sering terdengar di kalangan kita. Ya, berikut tadi adalah pemahaman singkat mengenai hikmah dan keutamaan secara menyeluruh dari kalimat thayyibah. Semoga dengan pemahaman singkat tersebut adik-adik semuanya dapat memahami materi atau memahami pengertian tersebut dengan baik. Sekarang kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yakni mencontohkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat thayyibah sangatlah penting dan harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan contoh kalimat thayyibah basmalah. Kalimat thayyibah basmalah hendaknya diucapkan ketika memulai suatu amalan atau aktivitas kebaikan dan memiliki tujuan agar pekerjaan yang kita lakukan, yang adik-adik semuanya lakukan, dapat berjalan dengan baik dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, sebelum kita memulai belajar, hendaknya kita memulai pelajaran tersebut dengan basmalah seperti yang kita lakukan pada awal tadi. Sebelum kita melakukan pembelajaran atau pertemuan pada kali ini, kita membuka dengan basmalah atau doa. Yang selanjutnya, sebelum kita makan. Nah, dengan kita membaca basmalah sebelum kita makan, maka makanan kita yang masuk ke dalam perut kita diharap dengan membaca basmalah akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan makanan tersebut tidak cuma-cuma hanya sekedar menghilangkan rasa lapar yang terdapat pada diri kita. Yang selanjutnya yakni mengaji. Nah, sama seperti belajar, dengan diawalinya mengaji dan dibuka atau sebelum mengaji kita membaca basmalah, kita akan mendapatkan berkah atau mendapatkan kelancaran ketika kita sedang mengaji. Yang selanjutnya yakni sebelum bekerja. Sebelum bekerja kita hendaknya mengucapkan basmalah. Karena apa? Karena
Dengan kita membaca kalimat thayyibah basmalah sebelum bekerja, pekerjaan kita yang sebelumnya terasa susah ketika tidak membaca basmalah, ini dengan membaca basmalah, dengan harapan pekerjaan yang kita lakukan akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, dan lain sebagainya. Contoh-contoh yang lain. Contoh kalimat thayyibah yang selanjutnya yakni ta'awud. Kalimat ta'awud bisa diucapkan ketika hendak membaca Al-Quran atau ayat suci Al-Quran, dan ketika kita meminta perlindungan dari godaan setan dan lain sebagainya. Dan kalimat ini juga bisa digunakan sebagai awalan sebelum seorang muslim membaca kalimat basmalah. Nah, sebelum kita membaca basmalah seperti yang saya jelaskan tadi, kita dianjurkan untuk membaca ta'awud. Mengapa? Karena dengan membaca ta'awud dan basmalah, diikuti dengan basmalah, kita ya akan lebih menambahkan keberkahan yang kita dapatkan dari membaca tersebut. Yang selanjutnya yakni contoh istirja. Kalimat istirja baik diucapkan ketika seorang hamba atau adik-adik semuanya tertimpa suatu musibah, dan pengucapannya tak hanya ketika mendengarkan kabar duka seperti kita mendengarkan orang meninggal, tetapi juga saat peristiwa lain yang mendera seorang muslim. Contoh terjadinya suatu kecelakaan maupun bencana alam. Contoh yang selanjutnya yakni tasbih. Nah, kalimat tasbih ini sebaiknya diucapkan ketika berzikir, melihat atau mendengarkan keburukan atau hal yang tidak baik, dan ketika melakukan kesalahan di suatu majelis atau majelis itu suatu perkumpulan. Nah, ketika kita melihat atau mendengar keburukan atau hal yang tidak baik, hendaknya kita mengucapkan kalimat thayyibah tasbih atau subhanallah. Yang contoh yang selanjutnya yakni kalimat thayyibah tahmid. Kalimat thayyibah tahmid merupakan ucapan syukur kepada Allah, sehingga seorang muslim sepatutnya mengucapkan tahmid ketika mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini adik-adik sendiri ketika mendapatkan rezeki yang lebih maupun mendapatkan rezeki yang lebih dari sebelum-sebelumnya, hendaknya kita mengucapkan kalimat thayyibah tahmid ini, dan mengucapkan kalimat thayyibah tahmid ini selesai mengerjakan sesuatu. Contoh, ketika kita selesai mengerjakan suatu tugas, contoh tugas sekolah atau pekerjaan rumah. Nah, setelah kita mulai dengan kalimat thayyibah basmalah yang sudah saya jelaskan tadi, nah kita akhiri pembelajaran tersebut atau penugasan rumah tersebut dengan kalimat thayyibah tahmid. Yang selanjutnya yakni setelah makan dan minum. Nah, setelah makan dan minum hendaknya kita membaca kalimat thayyibah tahmid ini. Untuk apa ya? Untuk agar kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga makanan dan minuman yang kita konsumsi dapat berkah dan menjadi alat atau menjadi pondasi untuk kita mengerjakan sesuatu hingga kuat dan berjalan sebagaimana mestinya. Contoh yang selanjutnya yakni ketika selesai bersin. Selesai bersin merupakan satu contoh nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga hendaknya kita wajib membaca tahmid ketika selesainya bersin. Adapun contoh-contoh yang lainnya masih banyak lagi, dan kita akan
bahas di pertemuan yang akan datang. Contoh kalimat thayyibah yang berikutnya yakni contoh kalimat thayyibah takbir. Nah, kalimat thayyibah takbir ini diucapkan ketika adik-adik semuanya, kita dan terutama umat muslim di seluruh penjuru dunia hendaknya membaca kalimat thayyibah takbir ketika melihat tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna kalimat thayyibah ini adalah meyakini bahwa Allah adalah zat yang paling besar dan paling berkuasa, dan tidak ada satupun yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat thayyibah takbir ini sebaiknya diucapkan dalam situasi ketika contoh merasakan keagungan Allah, menghadapi bahaya atau masalah, dan ketika selesai wirid atau ketika selesai sholat, hendaknya kita membaca kalimat thayyibah takbir ini. Dan kita sebagai umat muslim selalu mengucapkan atau melafalkan kalimat thayyibah ini ketika pada saat malam takbiran di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Contoh yang terakhir yakni kalimat thayyibah tahlil. Kalimat thayyibah tahlil merupakan kalimat satu contoh kalimat syahadat yang diucapkan untuk menegaskan tauhid. Dan tahlil ini juga diucapkan sebagai zikir setelah sholat, sama seperti kalimat thayyibah yang sebelumnya. Dan ketika kalimat thayyibah ini hendaknya diucapkan ketika berhadapan dengan kesusahan dan saat mentalkin. Dan kalimat thayyibah ini juga digunakan pada saat mentalkin orang yang sedang sakaratul maut atau sedang seorang yang sedang mengalami sakaratul maut. Sakaratul maut itu yakni sebelum meninggalnya seseorang itu seseorang akan mengalami sakaratul maut, dan kita dianjurkan untuk membacakan kalimat thayyibah ini ketika orang tersebut sedang mengalami sakaratul maut atau menjelang kematiannya. Kita dianjurkan sebagai umat muslim dianjurkan untuk membacakan kalimat thayyibah tahlil ini atau mentalkinkan kepada orang yang hendak meninggal atau orang yang sedang sakaratul maut. Nah, berikut tadi adalah contoh-contoh kalimat thayyibah dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada pertemuan kali ini yakni kalimat thayyibah adalah kalimat yang suci, dan apabila kita mengucapkan kalimat thayyibah tersebut akan mendapatkan banyak sekali pahala, atau pahala yang berlipat ganda maupun pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara mengenal pengertian beserta macam-macam kalimat thayyibah, memahami makna serta manfaat dari kalimat thayyibah, serta memulai memasukkan kalimat thayyibah tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mendapatkan manfaat dari yang sebelumnya susah ataupun masih kurang maksimal dalam melaksanakan kegiatan. Dengan dibarengi pembacaan atau membaca kalimat thayyibah ini, kegiatan kita yang sebelumnya masih kurang maksimal bisa dapat berjalan secara maksimal dan menghasilkan kegiatan yang baik dan bermanfaat. Baik adik-adik semuanya, berakhir sudah pertemuan kita atau pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat kepada terutama saya sendiri
dan khususnya kepada adik-adik semuanya. Dan alangkah baiknya kita akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, salah-salah kata mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.